Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa Tadris Biologi UIN 1 Tulungagung. Di sini perkenalkan, saya perwakilan dari asisten praktikum ekologi tahun 2022. Di sini nanti kita akan membahas mengenai pengisian atau tata cara pengisian tabel dalam spreadsheet dan juga Excel untuk memudahkan analisis data praktikum ekologi. Nah, sebelum itu yang perlu kami sampaikan adalah silakan disiapkan petunjuk praktikumnya masing-masing karena ini akan kaitannya erat dengan petunjuk praktikum. Selain itu juga disiapkan link Excel atau maksud saya link spreadsheet dan juga file Excel yang telah dikirimkan perwakilan kelas di grup kelas masing-masing. Nah, nanti akan dikirimkan link spreadsheet tally sheet seperti ini masing-masing kelas dan juga file Excel. Nah, yang ini untuk perhitungan vegetasi herba. Nah, kalau sudah disiapkan, mari kita buka petunjuk praktikum di topik 1. Nah, kita dalam video ini kita akan membahas pertama topik 1 dulu ya. Nah, topik 1 ini adalah analisis vegetasi tumbuhan herba. Nah, jadi adik-adik langsung saja buka analisis data. Nah, untuk analisis data di sini ada indeks nilai penting. Yang utama ya nilai penting, terus indeks kekayaan, indeks keanekaragaman, dan indeks kemerataan, dan juga perhitungan-perhitungan yang lain seperti kerapatan dan juga frekuensi. Nah, untuk memudahkan perhitungan semua ini, kita akan buatkan kompilasi datanya atau perhitungannya di Excel. Nah, seperti itu agar memudahkan adik-adik. Nah, karena kita mengamati vegetasi herba, jadi sudah disampaikan bahwa untuk dominansi mutlak dan juga relatif kita hilangkan, karena untuk herba menghitung kerapatan dan frekuensi itu sudah cukup. Jadi untuk indeks nilai penting nanti jumlahnya adalah 200 bukan 300. Nah, silakan kalau sudah dipahami ini analisis datanya, kita buka langsung link spreadsheet-nya untuk kompilasi data. Nah, seperti ini tampilan untuk spreadsheet-nya. Nanti di dalam spreadsheet ini harus diisikan secara online dan juga kalau bisa koneksinya bagus. Dan untuk pengisian hanya kalau bisa dilakukan perwakilan satu kelompok saja. Jadi nanti hanya menggunakan satu laptop untuk satu kelompok. Jadi biar tidak terjadi error ketika pengisian. Nah, di dalam kompilasi tally sheet ini nanti ini adalah kompilasi dari satu kelas. Jadi dari kelompok lain datanya akan masuk ke sini. Dari plot 1 sampai plot 18. Nah, kita sudah tuliskan kelompok 1 sampai 6. Nah, beserta plot-plotnya masing-masing. Pengisiannya sangat mudah, adik-adik. Tinggal nanti adik-adik dari kelompok berapa nanti langsung scroll saja di kelompok berapa atau di plot berapa. Nah, di sini saya akan langsung menuju di plot 4 saja ya contohnya. Nah, untuk pengisiannya adik-adik tinggal isi saja spesies yang adik-adik temukan. Dan juga untuk pengisian itu wajib menggunakan nama ilmiah. Jadi nama ilmiah ini jangan sampai dikosongi karena nanti untuk memudahkan identifikasi dan juga pendataan dari kelompok lain. Jadi nanti ketika adik-adik menuliskan spesies yang ditemukan langsung saja ditulis di sini. Contoh di plot 4. Berarti ini punyanya kelompok 2. Dituliskan di sini spesiesnya apa dan juga nama ilmiah dan juga dituliskan jumlahnya. Seperti itu, mudah sekali kan? Nah, terus kita sudah menyediakan 10 kolom kosong. Untuk apa? Karena dari sepengalaman yang kemarin
untuk penambahan kolom ini beresiko terjadi error. Nah, jadi kita siapkan 10 kolom kosong ini supaya meminimalisir terjadinya error. Nah, jadi ketika adik-adik menemukan, umpamanya adik-adik menemukan sampai 6, ditemukan 6 spesies. Nah, itu adik-adik tinggal menghapus saja kolom yang tidak diperlukan. Jadi tinggal di drag dari kolom 7 ini, di nomor 58 ini, di drag sampai ke bawah, sampai dan seterusnya ini terus dihapus. Klik kanan dan hapus baris 58 sampai 62. Nah, di sini dia akan terhapus sendiri. Nah, seandainya adik-adik dalam plotnya menemukan lebih dari 10 spesies, adik-adik tinggal tambahkan saja. Jadi di sini tinggal diganti 11 saja, nomor 11. Terus seandainya masih kurang, bisa diklik kanan di sini dan sisipkan satu baris di bawah. Nah, seperti ini dia akan muncul kolom baru, namun tidak ada garisnya, ini tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya adik-adik, sangat mudah kan? Nah, kalau sudah diisi semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 atau plot 1 sampai 18 sudah semuanya terisi, nanti silakan konfirmasi di grup. Oh ya, jadi langsung konfirmasi setelah pengisian. Jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, dan seterusnya. Nah, jadi ketika semuanya sudah terisi, nah sudah dikompilasi datanya, kita download. Nah, caranya download sangat mudah sekali. Adik-adik tinggal klik file, terus klik download, dan download dalam format Microsoft Excel. Nah, tinggal diklik. Nah, dia akan secara otomatis mendownload ya. Ini masih loading. Nah, di sini. Baik, apabila sudah di-download, silakan dibuka hasil kompilasi dari spreadsheet-nya tadi, dibuka, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah di-download. Nah, selain itu, silakan dibuka folder atau file Excel yang sudah kami kirimkan ke perwakilan kelas, yaitu ini, terbaru perhitungan vegetasi herba. Nah, ini file ini juga dibuka, jadi nanti ada 2 file yang dibuka. Nah, file yang dari kami nanti isinya akan seperti ini. Jadi ada indeks-indeks yang tadi ada di petunjuk praktikum. Nah, kalau sudah, saya akan jelaskan cara pengisian di Excel ini ya. Kalau sudah dibuka, ini untuk file kompilasi ini boleh di copy dan juga di paste di sini. Nah, di bawah sini di paste. Boleh dikopas ataupun kalaupun tidak dikopas juga tidak apa-apa. Nah, untuk pengisian tabel perhitungan vegetasi herba ini bisa dilakukan perwakilan kelompok. Jadi perwakilan kelompok dalam satu kelas, kelompok 1 sampai 6 nanti kumpul di suatu tempat, lalu mengisi bareng-bareng. Karena ini adalah hasil kompilasi, jadi hasil gabungan dari kelompok 1 sampai 6. Jadi untuk perhitungan indeks nanti insya Allah hasilnya akan sama di setiap kelompok. Nah, itu jelas ya. Nah, di sini kalau sudah, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari tabelnya ini. Yang pertama nanti jelas di sini ada nomor, nama lokal, dan sampai jumlah ini. Lalu ada beberapa indeks. Di sini ada indeks nilai penting, lalu ada indeks keanekaragaman atau H aksen, lalu indeks kemerataan atau E, dan juga indeks kekayaan atau R. Nah, itu berarti ada 3 indeks. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Dan untuk pengisiannya sebetulnya ini otomatis untuk pengisiannya. Tapi untuk ditandai merah ini, yang ditandai merah ini berarti harus dilakukan manual. Nah, ada 3 tanda merah
tanda merah yang dilakukan manual, yaitu yang frekuensi mutlak. Lalu S ini adalah jumlah spesies yang ditemukan, dan juga N, jumlah seluruh individu dalam plot keseluruhan. Nah, nanti untuk pengisiannya tinggal ditulis saja nama ilmiah. Jadi nama ilmiah ini wajib dicantumkan, terus nama lokal, family, dan jumlah. Untuk jumlah di kolom ini adalah jumlah dari plot 1 sampai 18, silakan ditulis di sini. Nah, ketika nanti sudah dituliskan, nanti akan otomatis jumlahnya di sini akan berubah. Nah, ini saya contoh ya. Contoh, saya menemukan kenikir. Nah, ini nanti ditulis nama ilmiahnya apa, jadi wajib tulis nama ilmiah, terus family. Nah, contohnya jumlahnya ada 54. Nah, di sini akan berubah semuanya secara otomatis. Kecuali yang FM ini, yang manual. Nah, saya ulangi lagi. Ini saya hapus. Saya isikan jumlahnya lagi 54. Enter. Nah, seluruh indeks akan secara otomatis berubah, kecuali yang frekuensi mutlak. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan ya yang otomatis ini. Pokoknya yang perlu diperhatikan untuk KR dan juga FR dan juga INP ini jumlahnya harus ini. Kalau KR ini 100 dan FR ini juga 100. Nah, karena sesudah direlatifkan pasti jumlahnya 100. Untuk INP karena kita menggunakan dua perhitungan yaitu KR dan FR, jadi jumlahnya akan 200 keseluruhannya. Nah, untuk yang P ini jumlahnya 1 ya. Jadi silakan dilihat ininya yang saya warna hijau. Terus untuk nomor atau kolom yang num ini berarti ini tidak masalah. Ketika adik-adik nanti ngisikan di kolom jumlah ini, dia akan hilang num-numnya ini ya. Nah, kalau sudah, saya akan jelaskan untuk pengisian yang manual ya. Diperhatikan, tadi saya menemukan kenikir, contohnya saya menemukan kenikir di plot 1. Nah, ini wajib ya, jangan lupa wajib. Maksudnya wajib ditulis nama ilmiahnya ya. Terus jumlahnya tadi 54, contoh. Nah, FM itu adalah, atau frekuensi mutlak itu adalah jumlah plot yang ditemukan spesies rumput teki per jumlah keseluruhan plot. Nah, jadi bagaimana? Jadi rumput teki ini kebetulan ditemukan di seluruh plot. Nah, dari plot 1 sampai plot 18 ditemukan, berarti ditulis 18. Caranya seperti ini ya. Saya hapus dulu kosong. Caranya sama dengan, silakan selain dibuka Excel-nya juga dibuka petunjuknya agar tahu rumusnya. Nah, caranya adalah sama dengan jumlah plot yang ditemukan rumput teki tadi ada 18 plot dibagi keseluruhan jumlah plot. Plotnya ada 18. Kalau sudah di enter. Nah, dia akan berubah menjadi 1. Ini frekuensi mutlak. Dan untuk yang bayam ini saya hapus. Nah, yang bayam ini kebetulan ditemukan di plot mana saja? Di plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, dan plot 5. Jadi, berapa plot yang ditemukan bayam? Ada 5 plot. Nah, ditulis lagi formulanya sama dengan 5 dibagi jumlah keseluruhan plot ada 18, lalu enter. Nah, seperti ini. Untuk kenikir ditemukan di plot mana saja? Ternyata ditemukan di plot 1. Nah, ya wis, ditulis saja sama dengan 1 dibagi garis miring 18. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan otomatis dari hak aksen. Nah, untuk kolom yang tidak perlu, kolom yang kosong ini, kebetulan karena ditemukan 3 spesies, dihapus saja. Plot yang tidak perlu, caranya di-drag dari dari kolom kosong sampai kolom 20 ini,
klik kanan dan delete. Nah, dia akan terhapus. Oh ya, yang perlu ditekankan lagi, ini 72 ini dari mana? Nah, karena vegetasi herba menggunakan plot ukuran 2 kali 2 meter, artinya secara dihitung luas itu adalah 4 meter persegi. Nah, 4 meter persegi ini dikalikan jumlah 18, karena plotnya ada 18, berarti 18 kali 4, yang jadi luas total areanya atau luas total area sampling adalah 72 meter persegi. Nah, seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke tabel. Kalau sudah, nanti bakalan ketemu INP-nya. Nah, jangan lupa dicek ya ininya, apakah sudah sesuai ini 100, 100, dan 200. Untuk INP nanti yang dibahas itu INP yang tertinggi dan terendah. Jadi yang tertinggi ini ada INP-nya siapa? Rumput teki, silakan ditandai merah. Nah, ini opsional, boleh ditandai merah. Yang terendah adalah ini, bayam. Nah, bayam silakan diwarna sesuai adik-adik ini saya warna biru. Jadi yang tertinggi adalah rumput teki, terendah adalah bayam. Nanti bisa dianalisis di laporan praktikum. Nah, kalau sudah INP, kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks H-aksen atau keanekaragaman Shannon Winner. Nah, di sini nanti perhitungannya otomatis adik-adik. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Pi-nya itu jumlahnya 1. Nah, jangan lupa jumlahnya 1. Kalau sudah, H-aksen ini karena otomatis tinggal ditulis, dilihat saja ini. Ternyata keanekaragaman indeks keanekaragamannya adalah ini 1,01. Nanti silakan dilihat di literatur 1,01 ini termasuk keanekaragaman tipe apa. Seperti itu. Kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks kemerataan atau evenness. Nah, indeks evenness ini otomatis, tapi ada yang manual di S-nya. S ini adalah jumlah spesies yang ditemukan. Nah, jumlah yang spesies yang ditemukan ada berapa? Ada 3, rumput teki, bayam, dan kenikir. Ditulis saja 3. 3, enter. Nah, dia akan otomatis berubah indeksnya. Jadi indeks kemerataannya adalah 0,27. Selanjutnya indeks yang terakhir adalah indeks kekayaan atau R, richness. Nah, di sini juga otomatis adik-adik, tapi ada juga yang manual. Nah, untuk yang manual ini adalah N. N ini adalah jumlah seluruh individu yang ditemukan dalam area adik-adik, area samplingnya. Nah, N ini bisa dilihat di ini, jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya ada 107. Berarti adik-adik tinggal ganti 107, lalu enter. Nah, dia akan secara otomatis berubah indeks kekayaannya, yaitu 0,43. Nah, seperti ini adik-adik untuk pengisian tabelnya. Saya ingatkan lagi, untuk pengisian tabel bisa dilakukan perwakilan kelompok, nanti kumpul bareng-bareng dan diisi bareng-bareng biar tidak ada miskom. Apabila kurang jelas atau terjadi error, nanti bisa hubungi kakak-kakak asisten. Untuk yang selanjutnya, kalau sudah, kita buat grafik untuk tampilan di laporan praktikum. Untuk grafik yang kita tampilkan adalah grafik indeks nilai penting. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Nah, di sini saya hapus dulu ya ini. Nah, saya hapus. Untuk grafik INP sangat mudah. Tinggal nanti mengcopy ini, nama ilmiahnya saja tidak apa-apa, di copy, di drag. Nah, copy, lalu ditempel di sini. Nah, tadi karena jumlahnya 3 kolom, jadi saya drag 3 kolom, klik kanan, lalu
pilih paste option yang 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan muncul nama ilmiahnya. Kalau sudah di copy yang indeks nilai penting, indeks nilai penting yang di drag dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu 54 ini. Kalau sudah di drag, silakan diklik kanan, copy, lalu ditempelkan di kolom sampingnya sini. Klik kanan, paste option yang 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah dikopas seperti ini, kita drag semuanya ke 6 sel ini atau kolom ini, lalu kita pergi ke insert, kita pilih kolom, pilih bar yang ini, grafik yang ini, klik, dia secara otomatis akan muncul grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, untuk aksesorisnya adik-adik bisa tambahkan sendiri, jadi nanti ke desain, pilih saja, atau ke layout. Nah, untuk layout ini saya ingin tambahkan titelnya, jadi saya kasih titel, jadi saya pilih chart title yang di atas. Nah, saya ubah menjadi indeks nilai penting. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya ingin tambahkan lagi, saya akan menambahkan keterangannya indeks nilai penting ini ya. Jadi pilih saja data labels, pilih yang ini outside N. Nah, dia akan muncul secara otomatis nilainya seperti ini. Kalau ingin mengubah ini juga boleh di rename. Atau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Untuk grafik indeks nilai penting nanti silakan dicantumkan di laporan praktikum. Baik, sudah selesai untuk penjelasan mengenai pengisian topik 1, yaitu vegetasi, analisis vegetasi tumbuhan herba. Apabila ada yang ditanyakan, nanti silakan langsung ditanyakan ke asisten. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kurangnya, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.